Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Loki Putra Prasetya dari kelas Indralaya dengan NIM 060312822221. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pertita SPD MPD, dosen pengampu pada mata kuliah pengelolaan kelas digital. Untuk tujuan pembuatan video ini yaitu video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada perkuliahan mata kuliah pengelolaan kelas digital. Nah, untuk pembahasan video ini yaitu tentang LMS Edukati, dan pembahasannya bisa kalian cek di video ini ya. Nah, LMS Edukati merupakan platform pembelajaran daring yang dikembangkan berdasarkan platform open source Moodle. Platform open source Moodle merupakan sebuah perangkat lunak open source yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. LMS ini digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan kelas, bahan ajar, aktivitas siswa, serta penilaian secara digital. Nah, sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, LMS Edukati dapat memungkinkan guru atau pendidik untuk menyajikan materi pembelajaran dalam berbagai format, mulai dari teks, video, hingga aktivitas interaktif. Nah, kelebihan LMS ini, yang pertama, kemudahannya dalam mengelola situs berbasis Moodle. Kedua, kapasitas penyimpanan yang besar, serta tidak adanya iklan pada layanan gratis. Ya, selain itu juga, Edukati juga menyediakan template dan tema yang dapat disesuaikan, sehingga pengguna dapat menyesuaikan tampilan dan struktur situs sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, Edukati memiliki kemampuan untuk mendukung berbagai format media pembelajaran termasuk video, audio, dan animasi. Untuk fitur-fiturnya ada fitur assignment. Fitur assignment digunakan oleh pendidik sebagai tempat dalam pengumpulan tugas. Nah, fitur ini menyediakan pengunggahan dalam bentuk apa saja seperti Word, PDF, JPG, dan lainnya. Untuk ketentuan filenya itu maksimal 2 MB dan maksimal 20 berkas ya. Untuk selanjutnya, fitur attendance. Fitur ini sama seperti absen ya, yang tersedia pilihan present, late, dan absen. Untuk kategori present, siswa harus melakukan input attendance setelah jam pembelajaran dimulai, terhitung 60 menit ya. Jika lebih dari itu dikatakan late. Nah, jika izin, siswa dapat mengisi di kategori absen. Selanjutnya, fitur Big Blue Button. Fitur ini digunakan untuk video conference, sehingga pembelajaran dilakukan secara sinkronus atau pertemuan tatap muka dalam jaringan atau online lah ya. Siswa hanya perlu melakukan enter the room sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya fitur book. Fitur ini digunakan pendidik untuk mengunggah buku pembelajaran versi e-book yang menjadi sumber bacaan selama pembelajaran, sehingga siswa yang akan mendownload hingga mengklik judul filenya saja dan otomatis terdownload. Untuk kategori filenya sama seperti fitur assignment tadi, bisa dari file Word, PDF, JPG, dan lainnya. Nah, fitur file sama seperti fitur book tadi, cuman dalam konteks ini dia dapat mengunggah modul pembelajaran ya. Selanjutnya, fitur chat. Fitur chat digunakan oleh pendidik untuk berkomunikasi dengan peserta didik jika ada pertanyaan secara langsung atau pesan singkat dalam pembelajaran. Selanjutnya, fitur forum. Fitur forum digunakan peserta didik untuk membuat forum diskusi dan tanya jawab, di mana peserta didik bebas menyampaikan argumennya atau pendapatnya dan memberikan tanggapan melalui fitur ini tanpa terbatas waktu ya. Selanjutnya, fitur Zoom. Sebenarnya fitur ini sama seperti fitur Big Blue Button tadi ya. Nah, untuk fitur selanjutnya ada fitur quiz. Fitur quiz digunakan untuk melakukan quiz dalam pembelajaran. Peserta didik cukup mengklik quiz dan mengerjakan soal yang tersedia sesuai dengan waktu yang sudah diatur oleh pendidik. Dan fitur terakhir ada fitur URL. Fitur ini digunakan pendidik serta peserta didik untuk mengupload alamat URL dari video atau bahan materi pembelajaran ke LMS.